Assalamualaikum sus. Waalaikumsalam, Ibu silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ini sus, saya mau lakukan pemeriksaan kayak sendi otot tulang saya gitu lah sus. Ada yang Ibu keluhkan sebelumnya, Ibu? Ada pegang gitu aja sus. Pegel ya begitu, Ibu ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya perawat Kori Rizky Sapitri. Ibu bisa panggil saya perawat Kori. Saya bertugas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Nah, Ibu boleh saya tahu namanya siapa? Iya sus. Ibu Iha. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal namanya, Ibu ya, karena Ibu tadi mengeluhkan ada nyeri pegel-pegel di tulang gitu ya, Bu ya. Nah, di sini kita akan mengkaji kekuatan otot, tulang dan sendi-sendi Ibu. Nah, di sini akan kita lakukan kurang lebih 15 sampai 20 menit saja dilakukan di tempat ini. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Nah, baik Ibu, kita akan mulai saja. Saya akan melakukan pengajian atau anamnesa pada Ibu terlebih dahulu. Apakah Ibu ada merasakan nyeri pada tubuh Ibu? Nggak ada sus. Tidak ada. Karena pasien menunjukkan tidak ada. Kalau jika ada, kita akan kaji nyerinya berdasarkan PQRST. Nah, selanjutnya, apakah ada kelainan bentuk atau disformitas pada Ibu, seperti apakah ada tumor atau ada pasca trauma begitu, Ibu? Nggak ada sus. Tidak ada, Ibu ya. Apakah Ibu ada seperti disfungsi, seperti penurunan kekuatan otot begitu? Ada, Ibu? Nggak ada. Enggak ada, Bu ya. Nah, selanjutnya, apakah keluarga Ibu ada mengalami penyakit otot sendi begitu, Bu? Tidak ada sus. Tumor begitu? Tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji bentuk tubuh Ibu. Nah, tadi saat Ibu berjalan saya sudah melihat bentuk tubuh Ibu ya, Bu ya. Di sini kita lihat apakah simetris dan cara berjalan Ibu apakah bagus. Nah, di sini kita kalau kelainan berjalan itu ada Adler-Gillies gait, Trendelenburg gait dan Staples gait. Nah, di sini saya lihat Ibu tadi tidak ada seperti itu, bagus-bagus saja. Nah, selanjutnya itu kita kaji tonus ototnya, ya, Bu ya. Di sini saya akan nanti memberikan tonus otot ini, saya kaji ada 5 skornya dari 0 sampai 5. Untuk skor 5 itu nanti Ibu bisa melawan gravitasi dan bisa melawan tekanan. Dan untuk skor 4 itu Ibu bisa melawan gravitasi tapi tidak bisa melawan tekanan seperti itu. Kalau skornya itu 4, Bu. Kalau skornya 3 itu kalau skor 3 dia bisa mengangkat cuman sebentar tapi langsung terjatuh. Dan selanjutnya kalau skor 2 itu dia tidak bisa mengangkat tapi masih bisa bergerak. Dan selanjutnya kalau skor 1 itu dia tidak bisa mengangkat dan tidak ada bergerak, cuman ketika diraba dia masih ada usaha untuk mengangkat. Dan selanjutnya untuk skor 0 itu dia tidak ada pergerakan dan tidak ada usaha untuk mengangkat tangannya. Nah, Ibu, saya coba untuk mengkaji tonus otot Ibu. Ibu tolong luruskan tangannya. Oke. Dan saya akan berikan tekanan. Ibu silakan lawan kalau jika bisa. Oke, bagus sekali Ibu ya. Saya akan turunkan di sini ya, skor Ibu itu adalah 5 karena bisa melawan gravitasi dan melawan tekanan saya. Nah, jika tadi skornya itu 0, 1 atau 2, itu kita akan cek atrofi ototnya. Dengan cara kita pertama kita cek terlebih dahulu tangan kita, pergerakan ototnya seperti ini. Nah, lalu kita cek pada pasien. Ibu lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Oke. Oke, bagus. Nah, di sini terasa adanya pergerakan ototnya ya, Bu ya, sama seperti saya tadi. Berarti Ibu tidak adanya atrofi otot. Jika tidak ada pergerakan otot, itu dicurigai adanya atrofi otot. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji fisik muskuloskeletalnya itu berdasarkan regionalnya dari leher sampai ke kaki ya, Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Sedia sus. Oke, baik. Di sini kita lihat terlebih dahulu bentuk tubuhnya dari depan. Lihat lehernya, kita lihat bahunya apakah ada turun sebelah atau bagaimana. Nah, selanjutnya kita bisa mempalpasi. Kita posisi pemeriksa itu di belakang pasien.
Nah, selanjutnya kita mulai. Tangan kita, ibu jari di spinal, dua jari kita di vena jugularis. Ibu, apakah ada terasa nyeri, Bu? Tidak. Tidak. Apakah ada terasa nyeri? Tidak. Tidak. Selanjutnya baru kita ke arah depan. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Tidak. Nah, baik Ibu, untuk di bagian belakang itu tadi sudah saya cek tidak adanya benjolan dan tidak ada juga nyeri begitu Ibu ya. Nah, selanjutnya saya akan periksa untuk lehernya itu, pergerakan lehernya itu bagus atau tidak. Nanti Ibu silakan ikuti instruksi saya. Ibu coba toleh ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan, ke miring, ke kiri Bu, ke kanan. Oke, bisa Ibu, apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ada ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan periksa pada bagian bahu Ibu. Nah, pada bagian bahu ini kita sudah lihat tadi juga tidak ada kesenjangan ya Bu, simetris. Nah, kita akan palpasi pada bagian ini. Apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak. Tidak ada ya. Kita sukses di sini. Ibu, apakah terasa nyeri Bu? Tidak. Terasa nyeri Bu? Tidak. Tidak. Oke. Selanjutnya kita coba pergerakan sendi bahunya ya Bu ya. Coba Ibu luruskan tangannya ke atas, ke angkat. Oke. Turunkan. Coba ke sini Ibu. Oke. Luruskan lagi ke kanan. Oke. Apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak. Tidak ada. Nah, selanjutnya kita ke bagian siku lagi Ibu ya. Sini saya permisi Ibu. Nah, di sini kita lihat apakah sikunya itu ada pembengkakan atau benjolan begitu. Nah, jika tidak ada, kita lanjut juga untuk mempalpasi. Oke. Apakah ada terasa nyeri, Bu? Tidak ada. Bu, coba gerakan sikunya atas, depan. Ya. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak ada. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada tangan dan pergelangan tangannya dan jari-jarinya. Selanjutnya kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Nah, selanjutnya kita palpasi. Sini, apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ada. Tidak ada. Coba Ibu lakukan pergerakan di tangannya. Coba ini Bu. Terus, lalu kayak gini. Oke, Bu ya. Tidak ada terasa nyeri. Tidak ada. Jari-jarinya Ibu, apakah ada terasa nyeri? Tidak ada. Tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian punggung ya Bu ya. Kita akan melakukan pemeriksaan. Di sini saya akan lihat lebih dahulu pada bagian belakangnya. Pada pasien biasanya ada terjadinya kifosis, skoliosis, lordosis, dan gibus. Nah, di sini saya lihat punggung ibunya normal, tidak ada kelainan. Nah, saya akan palpasi dari bahu sampai ke kembar. Apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ada. Sus. Tidak ada. Nah, selanjutnya kita bagian depan. Bisa ya Bu ya. Tarik nafas ya Bu. Hembuskan. Oke. Apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ada. Nah, untuk di abdomennya itu kekuatan ototnya bagus ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita akan periksa pada bagian pinggulnya. Nah, Ibu silahkan untuk berdiri. Lihat. Ya, lihat dulu Ibu ya. Di sini tidak adanya penurunan, di sini simetris. Apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ada. Tidak Ibu ya. Silakan duduk. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada lutut Ibu dan Ibu dipersilakan untuk berbaring. Apakah Ibu bersedia? Baik. Nah, Ibu selanjutnya kan kita akan melakukan pemeriksaan pada lutut Ibu. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu apakah ada pembengkakan atau tidak, apakah simetris atau tidak ukurannya. Dan selanjutnya Ibu silakan ditekukkan kakinya, dibantu. Nah, di sini kita lihat ukurannya itu simetris.
Di sini apakah ada nyeri Bu? Tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran atau diskrepansi pada ukuran kakinya. Ini dari malleolus ke sias atau bisa juga ke malleolus ke pusat. Kita coba itu ya. Malleolus ke sias. Sama ya Bu ya, ke pusat. Sama. Nah, selanjutnya kita akan periksa pada bagian ankle kakinya ini ya. Kita lihat di sini apakah ada kelainan bentuk kaki atau adakah pembengkakan. Nah, selanjutnya saya palpasi Bu ya. Apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak. Tidak. Ibu bisa gerakkan kakinya ke atas ke bawah. Nah, bagus ya Bu ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan khusus pada sistem muskuloskeletal, yaitu yang pertama ada uji valens, uji Tinel, dan uji refleks patella, uji tanda balon atau tanda benjolan. Nah, di sini kita akan mulai terlebih dahulu untuk menguji tanda benjolan. Nah, kita fiksasi pada bagian lututnya. Kita raba sini apakah ada penumpukan cairan. Ibu apakah ada terasa nyeri? Tidak. Nah, selanjutnya kita akan lanjut dengan uji tanda balon. Agak kita lebarkan terlebih dahulu. Kita raba apakah ada pergerakan cairan. Jika ada, kita kembalikan lagi ke lututnya, kita raba. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke uji valens. Silakan Ibu duduk Bu. Nah, baik Ibu, kita lanjutkan untuk pemeriksaan uji valens. Nah, di sini untuk mengetahui apakah ada sindrom tunnel carpal pada Ibu. Nah, caranya itu Ibu silakan ikuti instruksi saya. Ibu luruskan tangannya, lalu dilipat, lalu ditarik seperti ini Ibu, dan ditekukkan. Kita tunggu ya Ibu selama 1 menit atau 60 detik. Nah, di sini jika Ibu merasakan ada kesemutan, Ibu kasih tahu saya. Nah, Ibu apakah ada terasa kayak seperti kesemutan di pergelangan tangannya itu? Tidak ada ya Bu ya. Nah, silakan. Nah, di sini berarti tidak adanya sindrom tunnel carpal ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita akan ke uji valens. Nah, selanjutnya itu saya akan mengketuk pada pergelangan tangan Ibu gitu ya. Saya akan ketuk sebanyak 3 kali. Nanti kalau Ibu ada merasakan kesemutan, Ibu harus kasih tahu saya. Apakah ada terasa? Tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan refleks patella ya Ibu ya. Nah, ini Ibu kakinya tidak menyentuh lantai. Seperti ini. Bagus ya Bu ya, ada refleksnya. Nah, baik Ibu, tadi refleksnya bagus sekali. Nah, di sini pemeriksaan sistem muskuloskeletal sudah selesai. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Bagus, nggak ada masalah pada Iya, oke, bagus ya Bu ya. Semuanya bagus, tidak ada mungkin pegel-pegel itu karena kecapean ya. Nah, nanti apakah ada yang Ibu tanyakan dulu nih sebelum kita oke. Jika ada nanti yang butuh Ibu ada butuh bantuan atau ada masalah lainnya, silakan Ibu datang kembali. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Assalamualaikum.